uh, ya, mulai dari ada namanya pusat studi, ada pusat penilaian, ada pusat kajian, ada pusat pengembangan, dan seterusnya. Kalau di UI itu ada namanya pusat studi, ada pusat kajian. Kalau di ITB ada pusat studi, ada pusat pengembangan, ada pusat unggulan. Pun demikian di beberapa universitas lain. Tapi dalam catatan yang bisa saya catat, semua universitas yang terkemuka itu memiliki pusat studi, ya, memiliki pusat studi yang jumlahnya pun cukup lumayan banyak, ya, seperti itu. Kemudian ada hal yang menarik. Mengapa saya mencantumkan di sini ada Universitas Bina Nusantara? Ini adalah universitas swasta, tetapi mereka mengelola pusat studi ini luar biasa. Sampai mereka menstandarisasi 16 pusdi mereka ini dengan ISO 9001. Yang itu di beberapa universitas lainnya malah belum ada. Kalau sudah terstandarisasi 9001, maka otomatis tata kelola dan sebagainya itu sudah mengacu kepada standar internasional. Nah, ini menarik, makanya mengapa saya masukkan ke dalam daftar yang saya sajikan di layar ini. Nah, kemudian kalau kita jalan-jalan lagi ke Universitas Gadjah Mada, di sana pusat studinya itu di list di dalam websitenya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat pusat studi di UGM, kita tinggal akses websitenya, maka di sana ada link-link terkait dengan pusat studi tersebut. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ketika pihak eksternal bisa mengakses ini, maka akan membuka kemungkinan kesempatan untuk melaksanakan kerjasama. Apakah itu penelitian, pengabdian, atau apapun, ya, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan. Dan ini tentunya kalau kita bicara konsepsi yang sekarang menjadi isu di kampus kita, bagaimana cara untuk mencari pendapatan di luar pendapatan yang saat ini ada, saya rasa bekerja sama dengan pihak lain itu menjadi sebuah terobosan, ya, untuk mengekspansi pendapatan BLU kita. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, terkait dengan beberapa pusat studi, ya. Dan kita bisa, dan harapan saya juga nanti ke depannya pusat studi ini bisa berkolaborasi dengan pusat studi lain di universitas lain, entah mungkin kegiatan bersama atau penelitian bersama atau apapun. Nah, kalau kita lanjut lagi, ini kita jalan-jalan ke UI, ya. Nah, kalau di UI lebih modelnya adalah internasional. Jadi bahasanya bahasa yang sifatnya PBB, ya, bahasa Inggris, ya. Jadi di sini ada macam-macam jenis pusat studinya, tetapi sekali lagi sama, dipublis di websitenya, ya, websitenya. Baik itu pusat studi maupun pusat kajian. Kemudian kita jalan lagi ke ITB. Nah, ini tempat saya tadi Pak Adi. Kebetulan saya dari sini, jadi saya masih terkenang-kenang dengan ITB Pak Adi. Jadi kalau di ITB itu juga sama, ya, masuk di sana dengan berbagai jenisnya, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita buka misalnya website di PKN STAN, gitu, website PKN STAN, orang misalnya pengen lihat di PKN STAN itu ada apa, gitu, ya. Nah, ini menjadi apa, ya, introspeksi bagi kita lah, ya. Karena saya lihat ya paling prodinya, gitu, ya. Tapi kalau hal lainnya misalnya Bu Diah P3M melaksanakan apa, gitu, ya. Nah, itu kita belum bisa. Nah, ini harapannya ke depan sebagai jendela informasi ke keluar yang bisa diakses oleh siapa saja, barangkali itu. Dan salah satu kontennya, baik itu jurnal, pusat studi, dan sebagainya, itu harusnya bisa tercermin di dalam website kita. Oke, kita lanjut ke pusat studi Bapak Ibu. Apa sih tugas penting dari sebuah pusat studi? Ya. Jadi kalau kita melihat ada 4 hal penting yang menjadi tugasnya. Yang pertama adalah sebagai implementasi pemikiran strategis dari kampus. Jadi kalau misalnya pusat studi itu dibangun bukan hanya inisiatif dari pendirinya, tetapi juga mengemban
misi dari universitasnya. Misalnya, kalau misalnya sekarang lagi meningkat terkait dengan Cina sebagai negara yang akan diprediksi menjadi negara nomor 1 di dunia terkait dengan kehebatan dalam perekonomiannya. Maka beberapa kampus meresponnya dengan membuat pusat studi Cina seperti itu. Mungkin sekarang lagi mulai naik daun terkait dengan climate change. Nah, beberapa kampus juga merespon itu dengan mendirikan itu. Intinya apa? Intinya adalah dengan adanya pusat studi itu, maka kampus-kampus yang mengelolanya itu mendapatkan semacam peran, ya. Apakah itu mungkin sifatnya dalam kaitannya penelitiannya, kemudian terkait dengan pengabdian dan seterusnya, tetapi paling enggak ada perannya. Dan perannya itu bisa dimonetisasi. Apakah itu dalam bentuk model pelatihan berbayar atau model konsultasi berbayar dan sebagainya, atau mungkin ada inovasi yang itu menjadi sesuatu yang diterapkan dalam industri dan itu bisa menjadi hal yang baik bagi sebuah kampus, ya. Nah, itu. Jadi bukan hanya inisiatif dari pendiri, tetapi juga ada semacam pemikiran strategis yang diemban sebagai misinya. Kemudian yang kedua, ya, tugasnya adalah sebagai mitra dosen dan mahasiswa. Nah, ketika pusat studi ini menjembatani terkait dengan isu-isu penelitian, isu-isu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya yang berhubungan dengan khususnya penelitian dan pengabdian, itu melibatkan beberapa dosen dan mahasiswa. Apakah dosennya harus sebagai pendirinya? Ya tidak harus, ya. Karena di sini semua dosen atau pihak-pihak yang memiliki kepakaran, yang memiliki bidang yang sesuai dengan prodi pusat studi itu, maka seharusnya itu bisa dilibatkan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai mitra pembangunan, dan yang keempat pendamping masyarakat. Nah, hal seperti ini akan menempatkan pusat studi itu lebih membumi, ya. Ketika kalau misalnya kita bicara bagaimana peran kampus di masyarakat, biasanya kan kampus membuat program misalnya KKN, kuliah kerja nyata, mahasiswanya ke desa-desa nanti melaksanakan apa dan seterusnya, ya. Tetapi ketika itu tidak terjadi, siapa yang bergerak? Nah, yang bergerak di sini adalah pusat studi. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan masyarakat untuk tema-tema tertentu dan bagaimana dia bisa menghadirkan solusi di masyarakat itu. Nah, itu adalah tugas dari sebuah pusat studi. Jadi, kalau kita bicara tentang eksistensi pusat studi, sebenarnya ada dua pihak, ya, di sana, yaitu sebagai wadah kolaborasi para dosen sesuai dengan kepakaran dan kompetensinya, ditambah dengan pusat studi itu sebagai laboratorium untuk penelitian dan pengembangan inovasi. Nah, dua hal ini yang diramu sehingga ini menjadi katalisator bagi perguruan tinggi. Orang akan kenal PKN STAN mungkin karena pusat studinya eksis mungkin di beberapa tempat. Nah, ini sebagai kunci, ya, memperkenalkan dari perguruan tinggi tersebut dalam pembangunan nasional. Nah, kalau kaitan dengan aktivitas pusat studi itu tidak terlalu jauh dari 4 hal ini. Yang pertama adalah kajian dan penelitian terkait dengan bidang pusat studi tersebut. Lalu ada kegiatan seminar, penyuluhan, dan sebagainya. Termasuk ada akses data, ya, biasanya juga ada pusat studi yang menyediakan akses data. Ya, ketika kita mengakses data itu pusat studi itu minta disebutkan atau sebagai kalau di dalam jurnal itu acknowledgement seperti itu, ya. Kemudian di tatanan pengabdian masyarakat, ya, tugas aktivitasnya bisa berbentuk pendampingan, advokasi, konsultasi dan seterusnya. Dan yang paling penting yang menentukan 3 hal yang di atas itu adalah bagaimana mengelola pusat studi itu sendiri. Jadi bagaimana manajemen dan administrasi yang dilaksanakan di pusat studi tersebut. Kalau proses pengelolaan pusat studi ini baik, maka 3 hal ini akan muncul menjadi sebuah
quick win yang bagus bagi pusat studi tersebut. Dan begitu pun sebaliknya, kalau misalnya proses pengelolaan pusat studi itu tidak atau belum cukup baik ya, seperti itu. Seperti kata Pak Wamen beberapa waktu yang lalu, waktu saya pernah ikut rapat, memelihara pusat studi itu sangat bergantung kepada siapa pendirinya, ya. Tapi sebenarnya pusat studi itu bisa berjangka waktu lama apabila proses manajerial di dalam pusat studi itu berjalan secara baik. Nah, ini yang mungkin bagi beberapa pusat studi di beberapa universitas itu menjadi kurang terorganisasi, sehingga memberikan akses pusat studinya tidak eksis, berhenti, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendirikan pusat studi, pertama ya diharapkan pusat studi itu harus multidisiplin, kemudian ada pengelolanya, ya, lalu didukung oleh anggota pusat studi itu yang menjadi ya dosen ataupun peneliti, kualifikasinya juga sesuai dengan akademik, profesor, doktor, atau master, kemudian memiliki core yang spesifik, dan kalau bisa tidak tumpang tindih, lalu memiliki roadmap pengembangan pusat studi, ya, seperti apa ke depannya. Nah, ini kalau saya dulu ketika membuat pusat studi sesuai dengan permintaan dari P3M untuk membuat sebuah dokumen, nah pusat studi itu harus dilengkapi dengan beberapa hal ini, ya, mulai dari latar belakang, lalu namanya, visi dan misinya, core, kepakarannya di mana, rintisan kegiatannya apa, prospek kegiatan dan kerjasamanya seperti apa, hingga kepada calon anggotanya yang dilengkapi dengan CV, ya. Nah, ini sebagai dokumentasi untuk usulan pembukaan pusat studi. Nah, kalau kita lihat organisasinya, pusat studi itu sederhana karena ada sifatnya itu hierarki tapi kolegial, ya. Maka kalau di dalam SK pusat studi itu ketua merangkap anggota, gitu ya. Sekretaris merangkap anggota. Nah, itu sebenarnya perwujudan dari sifat kolegial itu. Tapi secara struktural, pusat studi itu terdiri dari ada kepala atau ketuanya, lalu ada penelitinya, ada tim ahli, lalu ada asisten peneliti dan administrasi. Nah, format ini mungkin di Pakistan belum terstandarisasi. Nah, barangkali nanti apakah perlu menstandarisasi atau seperti apa, ya, nanti terbuka untuk kita diskusi bersama dengan Bu Diah dan Bu Evi, ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat di Pakistan. Pakistan itu gimana sih posisi pusat studi? Saya mencoba melihat dari dokumen aturan di Pakistan itu, dari SOTK, struktur organisasi kelembagaan Pakistan, kemudian dari statuta. Nah, di dalam SOTK, istilah pusat studi itu tidak dikenal di sana. Jadi memang di SOTK ini lebih kepada struktur dari Pakistan itu sendiri. Nah, istilah pusat studi itu ya muncul di statuta. Tetapi namanya bukan pusat studi, tapi lebih kepada namanya, nomenklaturnya namanya unit kajian. Ya. Di sana di pasal 80 ayat 4 diatur bahwa kepala P3M dibantu oleh sekretariat dan unit kajian yang ditetapkan oleh direktur. Nah, konsep ini diterjemahkan saat ini dengan membuat SK tim kajian tematik yang itu setiap tahun diperbaharui, ya, konsepnya. Nah, kaitannya dengan unit kajian ini dijelaskan juga bahwa pendirian unit kajian ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan keilmuan dan kepakaran di bidang keuangan negara. Nah, ini yang menjadi proses yang berkembang di Pakistan. Nah, kalau kita lihat lagi, sudah ada berapa pusat studi di Pakistan? Tahun 2021 ini ada sebanyak 6 pusat studi. Sebenarnya ada 7, tapi yang satu masih, saya nggak tahu apakah sudah selesai prosesnya atau belum. Tetapi pusat studi ini eksis di tahun 2020, ya. Ini mulai dari, kalau yang pertama unit kajian bidang infrastruktur, kalau misalnya Bapak Ibu kenal dengan istilah ICIDES di sana. Nah, itu
ketuanya kolegial, semuanya ketua gitu ya. Nah, jumlah dosennya ada 6 di sana yang tercatat dan skopnya terkait dengan pengelolaan infrastruktur. Kemudian yang berikutnya ada unit kajian keuangan publik syariah. Di sana jumlah dosennya ada 11 orang. Lalu di biaya dan cukai ini ada 2 pusat studi, kepabeanan dan logistik, ada 7 orang. Lalu ada pengembangan cukai, itu ada 10 orang. Lalu yang akuntansi, ada kajian akuntansi kontemporer, itu dosennya ada 14 orang yang tercatat di dalam SK, dan yang berikutnya unit kajian bidang kebijakan publik dan keuangan, itu ada 21 orang. Nah, kalau kita total, jumlah dosen yang terlibat dalam pusat studi ini sebenarnya masih sedikit ya, masih kurang dari jumlah dosen kita yang secara keseluruhan. Ya, meskipun memang tidak ada kewajiban sebenarnya untuk masuk sebagai pusat studi atau terlibat di dalam model tim, tetapi paling enggak kita bisa melihat, kalau kita melihat bagaimana prosesi peran pusat studi, maka keterlibatan dosen di sana sangat menentukan, ya, seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena saya di Puskapuk, saya izin memperkenalkan program kerja di Puskapuk sebagai perbandingan saja bagaimana sih melihat peran dari dosen gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di Puskapuk itu tahun 2021 memiliki 3 kegiatan. Untuk penelitian itu kami fokuskan ke penelitian terkait dengan Badan Layanan Umum. Untuk pengabdian masyarakat kami fokuskan terkait dengan BUMDesa. Kebetulan kami melaksanakan kerjasama dengan Forum BUMDes Jawa Timur dan pemerintah Kanwil DJPB Gorontalo ya. Kemudian untuk kegiatan lainnya ada seminar tematik, itu rencananya nanti terkait dengan pembiayaan dan investasi, lalu publikasi tematik. Ini kami mengencourage seluruh anggota pusat studi untuk bisa melaksanakan publikasi. Tematik yang kami targetkan pada tahun ini adalah yang berkaitan dengan pengembangan kewilayahan, jadi penggalian potensi daerah ya, seperti itu. Nah, itu beberapa dosen sudah mulai melakukan publikasi dari pelatihan tematiknya dan dilanjutkan ke publikasinya. Kemudian kalau bicara keunggulan, kami saat ini concern ke pengembangan yang kami sebut dengan BUMDesa Nusantara. Nah, BUMDesa Nusantara ini kami hitung ada 700 BUMDesa di Provinsi Jawa Timur dan Gorontalo. Yang ini yang memerlukan sentuhan dari pusat studi atau dari PKN STAN untuk bisa membantu mereka dalam memperkuat aspek manajerial dan aspek pengelolaan keuangannya. Jadi berkaitan dengan itu. Makanya kegiatannya lebih difokuskan kepada pelatihan manajerial dan pendampingan. Selain itu kami juga melaksanakan publikasi hasil riset terkait dengan BUMDesa. Nah, ini kami membuat sebuah rencana strategis terkait dengan BUMDesa Nusantara ini, yaitu ada 4 tahun, di mana yang pertama kami meletakkan fondasi eksistensi BUMDes itu, lalu di tahun kedua kami mengembangkan jejaring BUMDesnya, tahun ketiga kami mencoba memasukkan digitalisasi dalam pelaksanaan BUMDes, dan tahun terakhir kami berharap BUMDes itu bisa menjadi integrator UMKM di daerahnya. Nah, ini bukan hal yang gampang, tapi kalau tidak ada mimpi kita nggak akan bisa bekerja. Maka kami menggantungkan mimpi kami setinggi-tingginya dulu, nanti dalam prosesinya nanti mungkin dibantu oleh dari P3M, dari PKN STAN pelembagaan secara keseluruhan, dan dari para dosen, ini mungkin bisa terwujud ya, seperti itu. Nah, ini tahapan kami melihat terkait dengan keberadaan BUMDes itu. Jadi ada 3 fase, startup, grow up, dan sustainability. Nah, fase ini akan kita lewati dengan melakukan prosesi penilaian atau asesmen BUMDes, lalu pelatihan BUMDes, pendampingan BUMDes, hingga nanti memunculkan BUMDes unggulan, dan itu yang menjadi inspirasi bagi BUMDes lainnya. Nah, siklus itu yang kami kembangkan di dalam pengelolaan BUMDesa Nusantara. Oke, ini pelatihan kelas reguler BUMDes yang dilaksanakan dan akan dikembangkan di Puskapuk.
kalau melihat dari tema-temanya, saya yakin Bapak Ibu semua pasti memiliki kompetensi di dalamnya. Dan terus terang kami secara SK tim ya 20 anggota pusat studi tidak bisa semuanya melaksanakan ini karena ada 700 yang harus kami latih dan harus didampingi. Ada beberapa yang minta langsung didampingi tanpa harus pelatihan. Artinya memang kegiatannya cukup beragam dan ini membutuhkan SDM dosen yang cukup banyak. Nah, barangkali Bapak Ibu semua yang ingin aktif ya melaksanakan atau berkarya dalam BUMDes ini nanti bisa berkoordinasi dengan kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kami konsepnya adalah inklusif Bapak Ibu, bukan milik prodi mana, karena pusat studi itu berada di lintas prodi, jadi tidak melihat siapa dan di mana prodinya. Baik itu prodi akuntansi, prodi pajak, aset dan sebagainya, sepanjang kompetensi atau kualifikasinya itu berhubungan dengan hal yang akan dikerjakan, kami sangat membuka diri untuk melaksanakan itu. Nah, ini program kami Bapak Ibu terkait dengan pelatihan BUMDes. Nah, dari perjalanan yang setelah kami laksanakan, kami ada beberapa catatan yang barangkali mungkin ini menjadi bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, berkaitan dengan pembentukan pusat studi, ini apakah harus kita terbitkan SK setiap tahun, gitu ya? Karena memang di dalam statuta tidak disebutkan dengan SK, tetapi dengan direktur. Tapi saya juga nggak tahu kira-kira nanti seperti apa ya. Kasihan aja tempat Budia harus setiap hari setiap tahun menerima mereview SK dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, nah terkait dengan peran pusat studi dan prodi ya. Barangkali ini juga perlu ya diharmonisasi dalam arti memang selama ini tidak ada hal yang menghambat, tetapi sudah bisa dipahami bersama lah gitu ya. Ketika ada kegiatan di pusat studi itu otomatis akan meningkatkan atau membantu prodi dalam hal khususnya mungkin pengelolaan IKU, pengelolaan dosen dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya kerjasama yang saling menguntungkan ya antara pusat studi dan prodi. Lalu terkait dengan SOP pembinaan pusat studi, barangkali ini menjadi concern dari P3M dan beberapa hal lain yang mungkin ini sifatnya kelembagaan seperti sekretariat pusat studi. Nah, saat ini kita belum tahu. Kalau kita lihat tadi di website, mereka punya sekretariatnya. Lalu ada sarana informasi pusat studi website, kemudian kebutuhan SDM pembantu peneliti dan administrator. Nah, ini apakah bisa merekrut mahasiswa atau pegawai atau apapun gitu ya. Termasuk nanti kebutuhan anggarannya. Nah, modelnya saat ini yang kami pakai menggunakan model usulan dari prodi. Nah, ini yang menjadi catatan Bapak Ibu terkait dengan bahan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama mungkin saya buka kesempatan nih untuk Bapak Ibu yang ingin ngobrol langsung dengan Pak Heru terkait obrolan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita mengenai pusat studi. Yuk, monggo Bapak Ibu, ini ada yang bisa lewat chat atau mau ngobrol langsung? Oke, silakan. Oke, Pak Heru, mungkin saya coba mau tahu nih ya. Tadi kan Pak Heru membahas mengenai pusat studi dan prodi ya Pak Heru ya. Itu nanti gimana ya maksudnya? Apakah saling bekerja sama? Karena kan dosen juga di prodi juga punya rencana gitu ya. Selama ini gimana Pak Heru perjalanan? Sorry ini saya jadi nanyanya, beneran aja sebenarnya. Perjalanan kerjasama antara prodi sama pusat studi itu gimana sebenarnya? Apakah ada ketentuan atau tadi sama-sama tahu aja? Maksudnya gimana nih? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, prodi dan pusat studi itu sebenarnya sebuah hubungan yang mutualisme. Kenapa? Sebenarnya kan pusat studi itu kan berasal dari dosen prodi yang memiliki kepakaran dan dia bergabung bersama dosen lain di dalam satu pusat studi. Artinya ketika ada kegiatan di pusat studi yang
melibatkan dosen dari prodi tersebut secara otomatis akan tercatat. Misalnya nih, akan melaksanakan Pengmas. Usulan Pengmas kan akan diusulkan melalui prodi, bukan dari pusat studi. Pusat studi itu sebagai penanggung jawab program, ya, program kegiatannya. Tetapi untuk administrasi Pengmas, kemudian usulan proposal penelitian dan sebagainya itu semuanya diawali dari prodi. Jadi prodi akan mendapatkan di sana jejak rekam dosen-dosennya melaksanakan kegiatan tridharmanya, kemudian hasilnya dan sebagainya. Maka saya bilang di sini sebenarnya mutualisme. Nah, pusat studi dapat apa? Pusat studi sebenarnya adalah wadah tadi ya, wadah bagi dosen, kemudian ada kegiatan pelatihannya, dan dia menjadi etalase bagi perguruan tinggi. Jadi kalau saya waktu ada pertemuan EDB Institute di DJA waktu itu, dari LP3M itu mengundang mereka mengundang dari LP3M UI ya. Nah, dia bicara terkait dengan bantuan sosial karena topiknya terkait dengan social protection saat itu. Nah, itu yang ketika ditunjuk berasal dari LPM, artinya dari pusat studi dan sebagainya seperti itu. Nah, itu sebagai etalasenya dari perguruan tinggi. Begitu Pak Adi. Jadi etalase ya, jadi bahan jualnya. Iya, ya, sekali pilihannya. Oke, nah, kita lanjut ya. Ada yang mau ngobrol nih. Ada Pak Aryo Seno. Monggo Pak Aryo. Bentar ya, Bro Adit nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Ya, baik Pak Heru. Sebetulnya ini saya pikir gini ya. Mungkin saya yang kelewat atau bagaimana ya. Kalau dari ceritanya kan pusat studi ini cuma dosen ya. Nah, apakah mahasiswa boleh ikut ke sini gitu ya? Mungkin apakah mahasiswa bikin pusat sendiri, mahasiswa terus kerjasama dengan pusat studi, atau bisa masuk sebagai anggota pusat studi ya para mahasiswa itu. Jadi kita rekrut mereka ikut menjadi anggota, entah itu pembantu peneliti atau apa posisinya lah untuk seperti itu. Terus kemudian juga ini kalau untuk masalah pusat studi ini kalau dia memberikan, katakanlah ada yang minta gitu ya, minta tolong diteliti ini sesuatu gitu ya. Ini sebetulnya urusannya itu dengan pusat studi atau dengan kita punya ULB kalau nggak salah ya, unit layanan bisnis ya untuk itu ya. Jadi apakah masuk ke domainnya pusat studi atau nanti ke unit layanan bisnis. Jadi katakanlah kalau ada dari BUMN atau apa itu, tolong dong buatkan penelitian. Oh, Anda kontak ULB dulu baru ke kami, atau pusat studi yang nanti mengontakkan dengan ULB, atau memang terpisah gitu ya. Jadi pusat studi sendiri berdiri sendiri kan gitu. Terus terakhir untuk masalah data ya Pak Heru ya, apakah sebetulnya antar pusat studi ini saling berbagi data gitu ya, internal kita aja lah gitu ya. Jadi istilahnya mungkin kalau dari tadi yang punya BC punya data mungkin ekspor impor kan gitu ya, mungkin yang dari teman-teman juga ada data cukai, tadi dari Pak Heru punya data-data Katana Bumdes. Nah, ini apakah kita bisa saling untuk kolaborasi antara internal pusat studi? Mungkin 3 itu dulu. Terima kasih Pak Heru. Ya, baik. Terima kasih Pak Aryo Seno. Saya mulai dari nomor 3 dulu deh. Terkait dengan data, saya sepakat kalau misalnya ada proses pertukaran data gitu ya, pertukaran data, karena masing-masing pusat studi pasti memaintain data-data untuk kebutuhan penelitian ataupun kegiatan lainnya. Nah, saya sepakat kalau misalnya bisa itu dikerjakan, tetapi kembalikan tadi kepada dari tujuannya. Jadi misalnya penggunaan datanya untuk kebutuhan apa, nah itu barangkali nanti yang perlu didiskusikan di dalam pusat studi tersebut. Jadi saya setuju Pak Seno kalau misalnya memang ada proses itu. Nah, ini makanya tadi pengelolaan pusat studi ini harus ada yang moderatori ya, sorry. Ada yang ininya, ada pihak yang memoderatorinya. Nah, ini barangkali dari P3M, dari tempatnya Budiah yang bisa memberikan semacam guidance bagi pusat studi, misalnya melakukan pertukaran data seperti apa dan sebagainya. Nah, bahkan bagi dosen yang tidak terlibat dalam pusat studi pun, ketika dia memerlukan data, dia bisa meminta data ke pusat studi. Nah, seperti yang saya bilang tadi,
biasanya mereka meminta ada semacam acknowledgement dari terima kasih dari pusat studi seperti itu. Contohnya ya, apresiasi dari pusat studi terhadap akses ke pusat studi tersebut. Nah itu yang terkait dengan nomor 3 ya Pak Seno. Nah yang untuk yang pertama, yang pertanyaan terkait dengan apakah mahasiswa atau bisa terlibat dalam pusat studi, seperti saya jelaskan di depan, bahwa pusat studi itu kan fungsinya sebagai mitra mahasiswa dan mitra dosen. Jadi kalau misalnya mitra mahasiswa artinya ketika ada mahasiswa yang memiliki, taruhlah misalnya dia punya inisiatif melaksanakan atau menulis esai atau karya ilmiah yang akan dilombakan. Dia tahu ada di kampus itu ada pusat studi, dia bisa datang ke pusat studi itu untuk mencari datanya. Atau mungkin tidak punya inisiatif untuk melaksanakan itu, tapi dia ingin neliti, ingin tahu gimana caranya neliti. Nah itu bisa terlibat juga di dalam pusat studi tersebut. Jadi artinya memang ada proses pertama pusat studi harus tahu siapa mahasiswanya, apa area penelitiannya dan sebagainya, sehingga bisa mensupport mahasiswa tersebut. Bahkan kayak KTTA, ya, skripsi dan sebagainya itu bisa kita dioptimalkan dengan menggunakan pusat studi. Sayang saja kalau KTTA beberapa hasil itu kemudian tidak ada semacam FGD atau semacam pengkristalisasian dari suatu tema ya, sehingga untuk keberlanjutannya gimana. Nah itu kan barangkali menarik kalau bagi studi untuk didalami lebih lanjut. Yang nomor 2 tadi apa ya, lupa nomor 2 apa Pak Adi, nomor 2 kalau ada request data gitu ya ada ya, Request penelitian. request penelitian dari pihak lain gitu oh ya. ya Itu siapa yang handle? Ya. Nah, untuk penelitian pusat studi itu memiliki target Pak Seno biasanya. Karena pusat studi itu bisa bekerjasama dengan pihak eksternal, biasanya dengan mitra. Misalnya seperti kami tadi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Nah, kami menginisiasi untuk ke sana, melaksanakan kerjasama dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ada inisiatif lain, mungkin melalui prodi, melalui lembaga umum dan sebagainya, nggak ada masalah Pak Seno, itu akan dilaksanakan sana. Apakah nanti akan dilimpahkan itu beda lagi ya. Tapi untuk akses, untuk kebutuhan dan sebagainya itu saya rasa tidak menjadi masalah untuk untuk prosesnya. Kalau pusat studi intinya mereka punya bidang pekerjaan yang menjadi core-nya, lalu mereka merancang untuk menyusun seperti apa nanti pekerjaan atau target-targetnya, kegiatannya dan sebagainya. Nah, lebih ke sana. Nah, ini ya Pak Seno. Jadi bisa memungkinkan didapat dari pusat studi, bisa memungkinkan nanti ada undangan mungkin diarahkan ke prodi, ya saya rasa itu nggak ada masalah. Gitu Pak Seno. Bukan gitu maksudnya Pak Heru. Maksud saya gini, jadi ada penelitian ini katakanlah ada PTX gitu, saya tolong dong cari penelitian ini, ada duitnya nih 200 juta gitu katakanlah, lah itu dipegang sama pusat studi atau kita geser ke ULB atau gimana itu Pak Eri? Itu aja sih sebetulnya. Oke. Kami kemarin dimintakan di ULB untuk memberikan program pelatihan. Jadi ULB itu yang akan memasarkan program kami, tetapi nanti ketika ada pelatihan yang akan terlibat untuk melaksanakan pelatihan. Jadi mukanya bukan pusat studi tapi ULB gitu. Nah, kami sebagai penanggung jawab program Pak Seno seperti itu. Nah, itu yang kalau misalnya kalau kaitan dengan unit layanan bisnis ya, saya rasa seperti itu dia. Jadi untuk program ya harus di pusat studi karena itu berkaitan dengan quality assurance-nya. Tapi kalau untuk target pendapatan dan sebagainya mungkin itu ada di ULB. Demikian Pak Seno ya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Makasih Pak Heru, makasih Pak Seno. Oke, lanjut berikutnya ke Bapak Dian Aditya Safitra. Monggo saya persilakan Pak. Terima kasih Mas Adi. Ini keren banget karena keilmuan kita belum ada pusat studinya ya dia. Bilang aja mau buka bro. ini saya mau tanya pertanyaan sederhana Pak. Sebenarnya pusat studi itu boleh lintas prodi atau hanya dosen di prodi itu aja? Karena tadi kan saya baca sekilas itu salah satu cara membuat pusat studi itu adalah multidisiplin. Jadi multidisiplin ini maksudnya gimana? Karena kalau kan bisa saja pusat studi itu bisa multidisiplin
intradisiplin atau transdisiplin ya Pak. Nah, ini idealnya bagaimana? Terus kemudian yang selanjutnya tadi Pak Heru menyampaikan bahwa di statuta kita atau di regulasi DPR kan belum ada cantolan hukumnya, masih dalam bentuk unit tadi ya, unit kajian ya. Berarti statusnya sebenarnya pusat studi itu yang sekarang udah jalan dan udah mapan itu bagaimana ya Pak ya? Atau itu tetap jalan kemudian diusulkan regulasi pendukungnya atau bagaimana? Dua aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik, makasih Pak Dian. Untuk pertanyaan pertama, memang kaitannya dengan pusat studi itu apakah di bawah prodi atau lintas prodi? Kalau kita lihat dalam pelaksanaan pusat studi di beberapa universitas, ya seluruh universitas lah, pusat studi itu bisa ditempatkan di bawah LPPM ya, atau kalau kita P3M namanya, atau bisa juga ditempatkan di bawah fakultas. Nah, fakultas itu biasanya terdiri dari beberapa prodi. Jadi kalau misalnya pertanyaannya satu prodi apa lintas prodi, saya bisa memastikan itu lintas prodi yang jelas. Jadi karena di hire di level fakultas dan LPPM. Nah di Pekenstan bagaimana? Di Pekenstan juga sama konteksnya. Kalau di Pekenstan dia pasti lintas prodi dan itu tertuang di mana? Di dalam kalau kita baca di SOTK, bukan SOTK, di statuta juga disebutkan bahwa unit kajian itu dikoordinasikan oleh P3M. Jadi tidak dikoordinasikan di level prodinya. Maka otomatis secara aturannya dia lintas prodi. Jadi kalau misalnya Pak Dian nanti mau bikin pusat studi penilaian atau pusat studi real estate atau macam gitu ya. Nah, itu diharapkan ya lintas prodi. Mungkin ada yang bisa core-nya di akuntansi, ada core-nya di pajak, ada core-nya di ekonomi dan macam-macam itu. Jadi istilah multidisiplin itu memberikan solusi yang secara utuh gitu Pak. Jadi tidak dalam satu perspektif saja, tapi kalau misalnya ada sesuatu atau permasalahan ataupun penelitian itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Ya mungkin Pak, tapi papernya bisa banyak gitu ya Pak ya, tetapi solusinya satu gitu maksud saya. Jadi solusi itunya bisa satu. Ya, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan apa tadi ya? Regulasinya Pak. Ya, regulasi. Ya, ini memang menjadi dilema di Pekenstan. Kalau model konseptual unit kajiannya adalah surat SK gitu ya, yang dibuat setiap tahun ya. Biasanya sih kalau tim ya, kalau SK tim kan biasanya dia sifatnya ad hoc melaksanakan satu kegiatan saja. Sementara pusat studi itu sifatnya berkesinambungan. Nah, bagaimana menjaganya ketika ada SK tim yang sifatnya tahunan dengan program pusat studi yang sifatnya berkepanjangan. Nah, ini barangkali menjadi hal yang perlu dipertimbangkan nanti ya. Khawatirnya kalau modelnya SK itu ada yang kurang aktif sehingga dia lupa membuat SK sehingga terjadi gangguan di dalam kesinambungan programnya. Nah itu. Kemudian yang kedua, yang namanya SK tim yang sifatnya ad hoc itu tidak bicara terkait dengan kelembagaan. Misalnya tadi berkaitan dengan munculnya di website organisasi pusat studinya, kemudian sekretariatnya, kemudian SDM dan lain-lainnya, dan sifatnya kan terikat. Jadi SDM yang ada di dalam SK itu saja yang terlibat dan bertanggung jawab. Nah ini juga menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Kalau idealnya pusat studi itu ya harusnya dia memiliki range waktu yang lebih dari 1 tahun. Lalu ada laporan pertanggungjawaban pusat studi yang dimonitor dan mutunya itu diawasi oleh Satuan Pengendalian Mutu. Sehingga pusat studi itu memang benar-benar dikelola secara profesional. Nah ini belum berjalan di kita, di Pekenstan belum berjalan. Tapi model bisnisnya seperti apa saya serahkan kepada teman-teman di P3M dan di unit manajemen saja seperti apa. Tapi masukan saya, kalau mau serius membangun pusat studi, maka kita membutuhkan beberapa hal tadi. Mulai dari menginformasikan ke eksternal, kiprahnya,
ada pengawasan mutunya, ada pengarahnya dan sebagainya. Nah ini perlu perlu dikelola ya, atau perlu dipersiapkan nanti ke depannya seperti apa. Mungkin itu Pak Dian. Terima Tapi kasih, Pak. untuk kondisi sekarang ya jalanin aja dulu Pak Dian. Kalau saya mah gitu. Siap, terima kasih, Pak. Iya. Oke. Jadi Bu Dia, gimana Bu? PR-nya banyak nih Bu kayaknya. Iya, izin boleh menambahkan sedikit Mas Adi. Silakan Bu. Iya. Ya, baik Pak Heru, ini karena P3M dipanggil-panggil ya oleh Pak Heru tadi ya. Jadi memang betul Bapak, pusat studi itu kalau di statuta itu memang di bawah koordinasi P3M. Ya, memang makanya di sini kami meminta bantuan Mas Adi Pradana nih, Prabu Swastiko ini sebagai koordinator pusat studi yang ada di P3M. Ya, jadi ini secara struktur sudah kami siapkan ya di P3M. Jadi beliau ini nantilah yang akan mengkoordinasikan dan tentu saja membantu ya, mendukung teman-teman yang di pusat studi untuk keperluan administrasinya. Seperti itu Bapak. Tapi untuk pembahasan lebih detailnya itu belum ada ya Pak ya, karena inisiasi dari teman-teman yang lain juga belum ada. Tapi kalau memang ke depannya kita ingin menseriusi gitu ya, menseriusi dan juga menjadikan pusat studi itu sebagai salah satu kendaraan gitu ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang disebutkan Pak Heru tadi, apakah itu kerjasama, penelitian, Pengmas juga seperti yang teman-teman di Puskapu ini. Nah, itu insya Allah kita siap backup dan kita siap dukung. Nah, seperti itu. Dan memang betul lintas prodi, Pak. Jadi tidak terikat di prodi. Itu Pak Dian ya, Pak Seno juga ya, nambahin sedikit saja terkait dengan penjelasan Pak Heru tadi. Ya, demikian Pak Heru ya, Mas Adi saya kembalikan. Terima kasih. Siap. Oke, berarti memang kita perlu ngobrol bareng-bareng nih Pak Heru ya, dengan Ngopi. program studi yang lain, ngopi-ngopi ya. Boleh belum ya kita ngopi-ngopi ya, supaya ada sinergi gitu ya. Oke. Buat Bapak Ibu yang lain ada yang mau nimbrung? Kalau saya jadi pengen nanya nih Pak Heru. Ada beberapa teman-teman yang merasa nama program studi itu kurang oke gitu ya. Mengenai penamaan tuh menurut Pak Heru di kampus-kampusan itu namanya ada yang ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Cocok kan nih misalnya kita ganti namanya, jangan program studi itu namanya, apalah ya, center apa memang menurut Pak Heru itu berpengaruh gak sih dari pengalaman melihat-lihat di program studi di kampus lain, apakah memang bagusan ya namanya program studi penilaian. Pusat studi kali Mas Adi. Pusat studi penilaian. Studi. Maaf. Pusat studi penilaian apa? Kita mau ganti nih. Jadi biasanya kalau Pak Dia nih punya nama yang bagus-bagus nih, macam-macam nih ya. Kira-kira menurut Pak Heri gimana? Kalau namanya bukan pusat studi, asik nggak ya kira-kira? Ya, ini seperti mencari nama anak nih Pak Adi. Nama yang apa? Ya, tapi tadi saya awal sudah menjelaskan bahwa terminologi itu bisa berbeda-beda. Selera sih kalau menurut saya ya. Jadi ada yang skopnya dia pusat studi terdiri dari penelitian dan Pengmas. Ada skopnya kami hanya unit kajian saja, pusat kajian saja. Kami nggak mengurusin masalah Pengmas, tapi kami bicara tentang penelitian ada juga. Ada yang fokus ke menghasilkan produk ya, tadi seperti di ITB itu dia namanya ada pusat unggulan teknologi. Jadi targetnya adalah produk teknologi. Nah, mereka fokus ke sana. Ada juga yang seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada misinya. Misinya diarahkan untuk kemana gitu. Kalau untuk nomenklatur sih saya ikut sama Pak Adi aja lah sebagai koordinator pusat ini ya. Kan, seperti apa? Diganti, namanya juga bukan koordinator pusat studi ya nggak? Oh gitu ya. Ganti ya. Ganti yang lebih bagus sekali. Oke. Jadi nggak ada beberapa teman-teman yang ngerasa kayaknya namanya jangan pusat studi dong. Kamu kalau kita ngikutin yang di kampus sebelah gitu ya, dengan nama yang lebih bervariasi gitu ya. Mungkin lebih kan kita katanya mau dipublikasi dan promosikan ya, gitu nggak Pak Heru? Ya. Lebih ke namanya lebih menjual. Oke. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau punya usul mengenai nama atau yang lainnya, tentu saja kita ngomongin program studi.
udah cukup kira-kira dari Bapak Ibu yang lain? Oke. Mungkin dari saya kali ya, Iya, Pak monggo. Mas Adi ya. Ya, Pak Heru izin untuk bertanya ya, diskusi sebenarnya sih Pak Heru ya. Mungkin kalau untuk ini ya, kita bicara tentang pusat-pusat studi yang ada di PKN STAN ya Pak Heru ya. Kira-kira apa yang perlu kami lakukan? Apa yang perlu, misalnya kan Pak Heru sebagai ketua Puskapu ya di sini ya. Harapan apa yang bisa kami yang bisa kami lakukan ya dalam hal ini P3M gitu ya, dalam pengembangan ataupun juga untuk penguatan pusat studi, kan seperti itu ya, karena saya lihat Pak Heru kan di sini sangat aktif untuk mencari mitra ya, mitra kerjasama, dan juga mengkoordinir teman-teman dosen kan gitu ya, mumpung di sini kita sama-sama ketemu kan gitu ya Bapak Ibu dosen, nanti kan gimana caranya supaya teman-teman ini berminat ataupun tertarik untuk ikut giat gitu ya dalam pusat studi seperti itu. Itu sih Pak Heru. Ya Bu, itu memang berat Bu. ya. Jadi kalau saya memahaminya, pertama kita harus membuat ekosistem penelitian Pengmas itu menjadi lebih baik. Bukan sekarang jelek, tapi sudah baik, tapi kita harus tingkatkan lagi. Catatan saya beberapa waktu yang lalu bahwa kegiatan Pengmas itu kita lebih kepada modelnya agak terpisah-pisah gitu ya. Jurusan A sendiri, jurusan B sendiri gitu. Padahal sebenarnya dengan topik yang sama. Nah, dengan pusat studi ini sebenarnya bisa diharmonisasikan. Kalau sekarang kita bicara prodi, maka kegiatan Pengmas yang mungkin dengan konteks kegiatan yang sama, contoh misalnya di tempat saya itu ada BUMDesa, itu bisa melibatkan seluruh dosen yang ada di seluruh prodi bahkan. Kalau misalnya seperti terkait dengan pelaporan keuangan, itu mungkin kami bisa minta bantuan support dari dosen dari akuntansi, kemudian bicara perpajakan dari dosen pajak, bicara kaitan dengan ekspor impor nanti dari dosen bea cukai, semuanya bisa terlibat gitu. Jadi yang pertama ekosistem ini harus kita bangun dulu, bahwa kita bekerja itu adalah pertama sebagai profesionalitas kita, mengamalkan ilmu kita, kemudian kontribusi kita ke pembangunan nasional ini, tapi di sisi lain juga kita membangun kebersamaan di dalam komunitas dosen di PKN STAN itu. Nah, ini yang saya kira perlu diperkuat. Rasa kebersamaan ini yang harus diperkuat. Nah, kalau untuk kaitan dengan dukungan, saya yakin Bu Diah dari awal yang saya rasakan sangat mendukung sekali terkait dengan pusat studi ini. Barangkali catatan tadi yang mungkin jadi catatan yang berkaitan dengan nanti mungkin bisa kita bicarakan Pak Adi ya, sambil ngopi-ngopi terkait dengan sekretariat, kemudian website atau apapun, nanti bisa kita coba cari solusinya, bahkan yang SK tim dan sebagainya gitu. Nah, jadi nanti suatu saat itu nanti akan ada open recruitment gitu ya, mahasiswa, dosen yang ingin melaksanakan kegiatan ABCD gitu ya. Nah, kan sekarang itu kan belum seperti itu. Nah, lebih kepada inisiatif masing-masing. Nah, ini sih Bu, menurut saya ke depannya. Jadi sekarang sudah baik, kita tinggal tingkatkan lagi Bu, supaya lebih baik lagi. Demikian Bu. Iya, baik Pak Heru, terima kasih ya. Insya Allah kalau untuk dukungan kami all out ya Pak ya dari P3M kan gitu ya. Ini sampai Mas Adi dan Mas Adinya ini sampai tersakit-sakit. Biasa Pak menjelang akhir tahun Pak, kami bergadang sampai batas waktu yang ini. Ya, ini kita sih dari P3M ya Bapak Ibu ya, untuk Pak Heru juga itu kita bersama-sama untuk bagaimana caranya membangun ekosistem, betul Pak Heru, membangun ekosistem atau budaya ya sebenarnya, budaya meneliti, menulis dan juga Pengmas ya. Karena kalau syarat ini memang belum ada ya agak berat ya, barangkali kalau selama ini kan pusat studi itu muncul dari kesamaan kesamaan keinginan, passion kan gitu ya dari teman-teman yang ingin bergerak kan gitu. Nah, seperti itu. Barangkali ke depannya kita memang ingin menciptakan itu Pak Heru. Nah, di sini nanti kita pengen ngajak ya Bapak Ibu dosen untuk ikut serta ya Bapak Ibu ya, karena barangkali nanti ke depannya jumlah kelas yang menyusut itu menjadi satu hal
baru atau peluang ya bagi Bapak Ibu dosen untuk berkreasi di area yang lain. Harapan saya sih begitu ya Pak Heru ya. Ya, sama-sama. Sambil berusaha Kita juga sambil ngajakin. bisa rame-rame nanti, Teng Mas. Iya, Rame-rame. betul. Iya. Saya sebenarnya tertarik itu Pak Heru, kalau misalnya kan yang BUMDes Jatim sama yang BUMDes yang Gorontalo ya. Gorontalo ini kan sudah mulai jalan kan gitu ya. Ini pengen ngajak nih Bapak Ibu kan gitu ya untuk ya mungkin kita pertama ngajak-ngajak dulu ya Pak Heru ya. Misalnya teman-teman dari Puskapu atau pusat studi yang lain, silakan kalau punya kerjasama yang bisa melibatkan secara luas dari Bapak Ibu dosen, kita support. Mau ke Gorontalo, ayo kan gitu ya. Nah, sepanjang anggarannya mendukung. Ya insya Allah nih. Pak Heru kenapa nggak mau ikut ke sana kan gitu ya? Oh, kemarin saya flu Bu. Kemarin saya flu. Jadi saya kan 2 pekan lagi kan masih ada kan gitu ya. Nah, kalau Pak Heru jalan nanti saya mintakan Mas Adi untuk ikut nemenin jalan tuh. Ya Bu. Siap. Ya silakan ya Mas Adi, saya cukupkan untuk saya. Terima kasih ya. Ya terima kasih Bu Dia. Kesempatan terakhir mungkin sebelum saya sudahi obrolan kita pada siang hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang mau rembuk saran. Kalau memang saudara mungkin saya ngambil. Atau ini Mas Adi, sebentar, ya, usul Mas Adi, sebentar. Kayaknya pada yang nunggu-nunggu bagaimana trik dan tip jadi pegawai teladan kayaknya ya. Iya, saya nggak berani sebenarnya. Saya tadi nggak berani sebenarnya dari awal udah saya omongin, tapi monggo Pak Heru mungkin ada wejangan buat kami ini supaya bisa mengikuti jejak gitu ya Bu ya. Monggo Pak Heru. Ya, gimana ya? Yang intinya tidak ada cita-cita untuk jadi pegawai teladan. Yang pertama. Jadi let it flow aja ya. Jadi let it flow. Kebetulan memang kemarin itu ada beberapa prestasi di tengah pandemi ini kebetulan ya. Yang saya rasa itu, saya tanda kutip, saya merasa itu faktor kebetulan. Karena apa? Karena ya waktu di konferensi IROS itu alhamdulillah saya kan papernya masuk sebagai best paper. Nah, kemudian paper itu kemudian yang menjadi menjadi trademark saya untuk diusulkan dari TOS ke Setban ya, ke PBPK. Tapi behind the paper itu yang menjadi menarik sebenarnya. Saya cerita waktu itu bahwa paper ini bukan terjadi atau dengan niatan gitu, tapi itu dikembangkan dari proses pengajaran di kelas. Jadi kami membuat tema waktu itu terkait dengan ibu kota negara baru, lalu kami bikin beberapa bersama mahasiswa itu bikin beberapa kelompok untuk membuat beberapa semacam kajian-kajian seperti itu. Dengan konteks mata kuliah yang kami lakukan saat itu, kebetulan mata kuliahnya berkaitan dengan investasi pemerintah. Nah, di sana kemudian saya mencoba mengambil satu paper, kemudian mencoba memasukkan ke IROS dan alhamdulillah dapat seperti itu. Nah, behind itu yang menjadi nilai plusnya bahwa untuk membuat sesuatu go internasional itu nggak harus sesuatu yang wah gitu ya. Bisa juga kita mulai dari kelas kita, kemudian idenya itu kemudian kita dorong untuk maju ke internasional. Nah, mungkin itu penilaiannya ya. Saya juga nggak tahu kok bisa jadi itu menjadi base-nya ya. Saya nggak tahu juga ya. Karena kan banyak yang lebih baik dari itu. Nah itu masih ya. Mudah-mudahan tahun depan Mas Adi lah atau yang lain menyusul. Tahun depan nggak sengaja kebetulan lagi gitu ya Pak Heru ya. Kepilih lagi. Iya, kebetulan. Tapi harus disyukuri Mas Adi ya. Saya bersyukur karena baik percaya. Oke, siap. Mungkin karena gimana? Teman-teman ada yang mau tanya mengenai kenapa bisa kebetulan? Saya pernah nanya gitu ya. Gimana caranya bisa kebetulan kok kepilih gitu ya? Nah, itu yang susah mungkin ya jawabannya. Kok bisa kebetulan kepilih? Oke, mungkin sekilas saya mau mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh Pak Heru hari ini ya, bahwa sebenarnya pusat studi itu
cocok ya Pak Heru ya buat dosen ini ya sebagai wadah untuk mewujudkan tridharma sebagai bagian dari tugas kita sebagai dosen gitu ya Pak Heru ya. Nah, kedepannya mungkin tantangannya adalah kami mungkin di P3M gitu ya dan juga teman-teman di pusat studi gitu ya. Kita perlu bersinergi ya. Supaya supaya ada aturan main gitu ya. Supaya ada koordinasi yang jelas terutama mengenai regulasi. Ini lagi-lagi ke kami di P3M gitu. Kemudian selain itu kita juga perlu effortnya untuk mempublikasikan atau mempromosikan pusat studi yang kita punya ke eksternal. Ya, tadi saran Pak Heru saatnya melalui website. Nah, ini bagus banget ya. Karena kayaknya di website kita belum cukup banyak ngomongin nih tentang pusat studi kayaknya. Ya, mudah-mudahan nanti kita dapat support juga dari tim IT. Dan terakhir mungkin perlu harmonisasi ya antara penelitian dan Pengmas supaya penelitian-penelitian yang sejenis atau Pengmas-Pengmas yang mirip-mirip gitu ya bisa diakomodasi melalui pusat studi. Wah, kayaknya PR-nya banyak ya Bu Dia ya saya ya Bu. Nanti kita ngobrol sama Pak Heru. Oke, tadi saya sudah request sebenarnya sama Bu Dia supaya weekly talk kita nggak mepet lagi ke jam 11.30. Tadi kita kata Pak Heru jam 10:30 aja Mas Adi. Oh jangan jam 10:30 Pak Heru. Ya nanti saya dimarahin Bu Dia gitu ya. Jadi saya terima kasih Pak Heru buat waktunya untuk sharingnya yang bermanfaat banget ini untuk saya gitu ya. Nanti kita punya beberapa hal yang bisa kita lakukan di kemudian hari. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi di Weekly Talk kita kali ini. Saya selaku moderator pamit. Terima kasih buat semuanya Pak Heru, Bu Dia, Bapak dosen lain. Saya kembalikan ke Mbak Givani selaku MC. Silakan Mbak Givani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi, terima kasih banyak Pak Heru, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif di acara Weekly Talk 18 kita kali ini. Dan ternyata kita sudah berada pada akhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi karena tadi saya bukannya pakai pantun, sekarang saya akan nutup pakai pantun seperti biasa. Sungguh cantik si burung cendrawasih, saling menyayang dan berkasih. Cukup sudah sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jangan lupa. Terima kasih Mbak Givani, Pak Heru. Terima kasih Pak Heru atas sharingnya. Ya.